Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aran Sregar, NIM 619331136. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengembangan kurikulum olahraga yang bertema kata kerja operasional atau disebut KKO. KKO ini diterapkan dalam teori taksonomi Bloom, yang mana sebuah sistem tingkatan yang mengidentifikasikan keahlian dari seorang individu dari level bawah sampai level atas. Penemu taksonomi Bloom adalah saat penemuannya yaitu Benjamin S. Bloom melakukan tindakan evaluasi belajar yang ada di kelas, dan beliau melakukan pengujian kepada siswa untuk melakukan hafalan atau mengingat dari mata pelajaran yang telah disampaikan. Berdasarkan pemaparan Benjamin S. Bloom bahwa mengingat atau hafal adalah level paling bawah dalam kegiatan berpikir, sedangkan keahlian atau kemampuan berpikir memiliki banyak tingkatan atau level yang lebih tinggi yang harus diraih. Ini bertujuan agar aktivitas pembelajaran bisa menciptakan siswa yang berkualitas. Taksonomi Bloom merupakan sistem hierarki yang mengenali keterampilan manusia dari yang tinggi hingga rendah. Taksonomi Bloom memiliki tujuan. Berdasarkan penuturan Benjamin S. Bloom, tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi beberapa wilayah. Wilayah yang berdasarkan 3 tingkatan atau level tersebut diantaranya adalah: yang pertama, kognitif, yang memfokuskan pada faktor pengetahuan, konsep intelektual, pengertian, dan thinking skill, keterampilan berpikir. Yang kedua, afektif, memfokuskan pada emosi dan perasaan. Contohnya adalah cara dalam menanggapi, mulai dari sikap, apresiasi, minat hingga adaptasi diri. Yang ketiga, psikomotor. Psikomotor ini memfokuskan pada faktor keterampilan motorik. Contohnya adalah mengasah keahlian dalam mengendara, olahraga, menjalankan mesin hingga tulis tangan. Ketiga aspek atau ranah kejiwaan itu erat sekali dan bahkan tidak mungkin dapat dilepaskan dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar. Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan itu berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain, yaitu melekat pada diri peserta didik, yaitu ranah proses berpikir, ranah nilai dan sikap, dan ranah keterampilan. Langsung saja saya akan membahas kata kerja operasional, mulai dari kognitif, afektif, sampai psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini memiliki 6 konsep, 6 tujuan yang harus diterima oleh siswa. Yang pertama, mengingat. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menerapkan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang keenam, menciptakan. Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya untuk mengkondisikan agar mengingat bisa menjadi bagian belajar bermakna. Tugas mengingat hendaknya dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai sesuatu yang lepas dan tervisualisasi. Kategori ini mencakup 2 macam proses kognitif, yaitu mengenai
mengenali dan mengingat. Kata operasional mengetahui yaitu mengutip, menjelaskan, menggambarkan, menyebutkan, membilang, mengidentifikasikan, memasangkan, menandai, menamai. Yang kedua, kognitif yang kedua, memahami. Pertanyaan memahami menurut siswa menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang menandai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui. Siswa harus memiliki fakta-fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban siswa tidak sekedar mengingat kembali informasi, namun harus menunjukkan pengertian terhadap materi yang diketahuinya. Kata operasional memahami yaitu menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, memberikan. Yang keempat, ranah yang ketiga, menerapkan. Penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur guna menjelaskan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat dengan mengetahui prosedurnya. Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif, yaitu menjalankan dan mengimplementasikan. Kata operasionalnya melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi. Ranah yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis mengurangi suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Kata operasionalnya yaitu menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun, mengintegrasikan, membedakan, menyamankan, membandingkan, mengintegrasikan. Yang kelima, ranah yang kelima, mengevaluasi. Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini adalah memeriksa dan mengkritik. Kata operasionalnya yaitu menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, menyalahkan. Dan yang terakhir, yang keenam, menciptakan. Menciptakan adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi. Kata operasionalnya adalah merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, membarui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, mengubah. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, karakterisasi menurut nilai. Ranah yang pertama, menerima. Menerima adalah kepekaan seorang dalam menerima rangsangan atau stimulus.
dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Sebagai kemampuan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Contohnya, hasil belajar afektif jenjang tersaving, misalnya peserta didik bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Ranah yang kedua yaitu merespon. Responding mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi, kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap salah satu cara. Jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving. Contohnya, hasil belajar ranah afektif responding adalah proses didik tubuh hasratnya mempelajari lebih jauh atau mengenali lebih dalam lagi ajaran Islam tentang kedisiplinan. Ranah yang ketiga, menghargai. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan dirasakan akan membawa kerugian atau penyelesaian. Contohnya, hasil belajar afektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat bahwa diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang keempat, mengorganisasikan, artinya mempertemukan perbedaan nilai-nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan suatu nilai dengan nilai-nilai lain. Contohnya, nilai efektif jenjang organisasi adalah peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional yang telah direncanakan oleh Bapak Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan Nasional tahun 1995. Yang kelima, karakteristik atau karakterisasi, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Di sini proses internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistem dan telah mempengaruhi emosinya. Contohnya,
pada sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkat efektif tertinggi karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Ia telah memiliki filosofi yang mampan. Jadi pada jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang lama, sehingga membantu karakteristik atau pola hidup tingkah lakunya menetap konsisten dan dapat diramalkan. Ranah yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini memiliki 3 aspek tujuan dalam mengajar: meniru manipulasi. Yang pertama meniru, yang kedua manipulasi, yang ketiga persis, yang keempat artikulasi, yang kelima naturalisasi. Yang pertama meniru, kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperlihatkan sebelumnya. Kata operasionalnya yang digunakan pada tingkatan ini misalnya mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, mengonstruksikan, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan. Yang kedua, manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Kata kerja yang digunakan pada tingkat ini antara lain mengkoreksi, mendemonstrasikan, merancang, mencampur, memilih, melatih, memperbaiki, membuat, menempatkan, mengidentifikasikan, mengisi, memanipulasi, dan mereparasi. Yang ketiga, ranah presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Kata kerja yang digunakan pada tingkat hampir sama dengan kata kerja pada tingkat manipulasi, tetapi dengan kontrol yang lebih dan kesalahan yang lebih sedikit. Yang keempat, artikulasi. Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang utuh. Kata kerja yang digunakan pada tingkatan ini adalah mengalihkan, mengemas, memutar, menarik, mendorong, memindahkan, mengirim, memproduksi, mengoperasikan, mencampur, membungkus, menggantikan, dan lain-lain. Contohnya, peserta didik disuruh untuk membuat herbarium. Dan yang terakhir, ranah yang terakhir, naturalisasi. Kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yaitu kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, apabila siswa tiba-tiba disuruh oleh gurunya untuk menggambar sebuah organel sel ke depan kelas sebagai contoh, tanpa berpikir panjang peserta didik dapat menggambar organel sel tersebut dengan bagus. Nah, dari kata kerja operasional ini, apabila siswa telah bisa menimbulkan
kata kerja operasional ini, maka siswa tersebut sudah termasuk dalam kategori kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebenarnya kata kerja operasional ini termasuk tujuan dari pendidikan. Tujuan agar siswa mendapatkan ketiga kata kerja atau karakter. Ketiga dari tiga ini menciptakan karakter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.